aku lebih mengejutkan kalau seandainya last pick-nya adalah Atlas. Karena kalau seandainya ini adalah Atlas, combo makernya bagus banget emang dari RRQ Sena. Namun untuk atau syarat untuk hal-hal tersebut terjadi, menurut aku cukup berat karena mereka harus satu yang pertama insurance late game, kayak misalkan asuransi late game mereka udah harus benar-benar ada itu adalah Blast, dapetin farmingannya seoptimal di game yang pertama. Tapi mungkin dengan kehadiran dari Cho ini kayaknya nggak bakal dipermudah, apalagi ada lapu-lapu yang bisa jump in ke arah belakang. Jadi untuk game yang kedua agak berat sepertinya bagi teman-teman tim RRQ Sena, walaupun sebenarnya Victim Esports masih ada celah di sana, yaitu adalah dari bagaimana mereka kalau ngumpul bareng di satu titik yang sama bakal difataling sama Atlas, dan itu bakal jadi ancaman yang benar-benar sangat amat mengerikan bagi teman-teman tim Victim Esports. Dan inilah dia untuk di game yang kedua, Thalia dan juga Oma udah ready, kita langsung masuk menuju lane of ten. Tapi sebelum itu KB ingin mengingatkan buat teman-teman, tolong yang di kolom komentar beri dukungan sepenuhnya kepada dua tim yang sedang bertanding, hashtagnya Viva RRQ atau hashtag dari Glorious Victim, dan tolong tutupi komentar-komentar negatif yang berbau sara karena kita di sini komunitas gamer pengen menunjukkan bahwa kita gamer ini benar-benar gamer yang menyebarkan positive vibes biar tidak ada pihak-pihak yang bisa dibilang jadi misunderstanding soal gamers gitu loh Thalia. Iya, setuju banget guys. Ayo kita ramaikan aja positif komentar. Dan back to the game, ini sudah ada violence yang mulai dicicil perlahan-lahan oleh Nibiru, seorang Beatrix. Ini memang ya kita udah tahu kalau Nibiru dari Beatrix ini di early game, apalagi dia merupakan hero glass cannon. Dia sakit banget, bahkan seorang violence pun tadi menerima damage yang cukup sakit sebagai seorang tanker. Dan lihat bagaimana dari Warlord kali ini mulai langsung memberikan surprise attack karena teman-teman dari On My Way dan juga BMX, tapi masih fokus ke area landing phase aja karena dari kedua jungler antara Victim dan juga RRQ, mereka benar-benar butuh item dan late game banget antara Harley dan juga Nathan, Om Wawa. Yes, dan juga kayak dengan penggunaan Nathan, wow, sebentar, tahan dulu ya, apa yang terjadi tadi? Oke. Wow. Apa yang terjadi? Kayaknya ada sedikit baku hantam di bagian top lane sehingga Yami dan Sinting out of nowhere tiba-tiba ada di bagian outer turret gitu ya Thalia. Iya, itu dia Benar, kayak dikejar, benar-benar dikejar, tapi satu dibalaskan satu, mungkin sedikit terkena adanya sedikit target damage mungkin, tapi di sisi lain masih pertukaran yang cukup adil karena sama-sama berada di area XP lane. Tapi begitu pula dengan ada violence dari bottom lane, langsung terkena deadly magic, akankah berhasil untuk di take down? Terus-terusan diberikan pressure, satu hit dari seorang Harley, basic attack-nya melayang ke arah Atlas, dan ini dia tumbanglah seorang violence, dan Turtle Camp by Fruity sudah hadir. Akankah langsung diamankan oleh Blast atau justru dari Speechless-nya kan? Ya, dan kalau misalkan aku melihat dari setup seperti ini, apalagi dengan Victim yang coba untuk ngezoning di bagian jungle, artinya kali ini yang harus berhati-hati adalah RRQ Sena. Jangan sampai mereka yang kalau misalkan kepok dan masih mau team fight kayak let's say Warlord, mau gak mau Warlord harus mundur, dan Victim kayaknya bakal take over Turtle untuk pertama kali ini di menit yang kedua. Karena ini bakal bagus banget bagi Speechless, dia melakukan poking damage secara paksa. Dia tahu bahwa potensi untuk Victim memenangkan Turtle itu lebih tinggi karena ada Sinting di frontlaner, sehingga menahan seorang Yami itu bukan hal yang mustahil. Dan terbukti, 2 menit awal Speechless mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes sama sekali, dan belum ada pergerakan yang sangat agresif dari kedua belah tim. Belum ada trade kill, belum ada pergerakan baku hantam, tapi kali ini Sinting udah mulai coba untuk di-engage terlebih dahulu. Yami langsung terkena deadly magic di depan sana, masih ada vengeance spell. Coba untuk menyelamatkan hari dari Yami, dan sepertinya tidak akan ada korban jiwa. Sementara di arah mid lane-nya On My Way kali ini sudah mulai membantu ke arah Baymax lagi dan lagi dengan metode marksman di bagian mid lane. Kali ini apakah mampu untuk teman-teman Victim Esports memberikan space farming yang cukup tinggi sehingga nantinya Baymax akan menggendong late game-nya. Taka udah mulai mencoba untuk mendecoy, coba untuk dirasuki saja kali ini Taka, dan di Mirunya dilewati begitu saja. Taka masih bisa flick out walaupun ada satu misclick, tapi it's okay. Taka masih bisa survive kali ini Thalia. Yes, masih bisa melamatkan dirinya, dan datang pula Violence untuk berganti menjaga di area turret bottom lane. Begitu pula dengan ada Warlord, langsung aja di clear wave minionnya karena mengingat Nathan benar-benar harus dijaga karena lihat On My Way-nya bandel banget, bener-bener ingin ngezoning dari seorang Nathan yang terkena sedikit adanya deadly magic, dan juga The Wave Dragon membuat Atlasnya harus tumbang. Tapi On My Way anggap jadi next target masih bisa mundur. Violence
0-2-0 bukanlah kayak dia yang cukup baik di area 4 menit awal kita. Dan lihat bagaimana dari seorang lapu-lapu mencoba untuk memberikan damage ke arah Taka. Blood out-nya langsung di pop up untuk mengambil semua resource skill-nya. Tapi nggak mau terlalu overcommit juga. Datang dari seorang Malika. Akankah di-cancel aja? Yes, langsung di-cancel aja Flying Blood ke arah depan. Menyelamatkan hari dari seorang Taka kali ini kan. Oke, tapi kali ini langsung ada setup lagi. Taka masih dikejar. Apakah langsung di take down begitu saja? Tapi Deadly Magic menjadi eksekutornya kali dipaksa dan ditarik oleh Warlord. Bagus banget apa Wolfender dan bahkan wajah Fataling mendapatkan 1 bahkan 2. Harus hilang dari Victim Esports. Mereka mendapatkan gold lane turret, tapi mereka seolah-olah harus kehilangan banyak hal. 2 hero, 1 turtle, Blast mencoba untuk mengamankan positioningnya. Kali ini dia membuka entropi, membuka potensi ganking yang dilakukan oleh Victim, dan bahkan mendinai hal tersebut dengan violence depan sana. Lihat bagaimana perfect match-nya mengganggu, bahkan Malika dipaksa untuk mempop out ultimate-nya, dan Spitzel selama macam Spitzel bakal ditumbangkan, di shutdown oleh violence. Masih dikejar Takanya, memaksa untuk mundur, tapi kali ini Malika dia sangat amat kuat di depan karena tidak ada burst damage yang menumbangkannya. Hanya mengandalkan damage per second sehingga membuat Malika sangat amat confident untuk jump in ke backline dari teman-teman RRQ Sena, Talia. Yes, tapi lihat bagaimana kali ini sudah 1 tukar 1 objektif turret di area bot lane dan juga top lane. Tapi langsung aja ditahan dari seorang Malika, langsung breakfast fighter ke arah belakang karena violence-nya hampir saja tadi membuka 1 buah fatal link. Begitu pula dengan adanya Warlord dan juga Taka yang langsung siap siaga nge-clear minion secepat mungkin. Wave-nya mulai di-manage lagi karena kalau kita lihat memasuki menit kelima ini networknya masih cukup seimbang, bahkan dari segi objektif 1 tukar 1 dan dengan network yang cukup sama ini membuat dari keduanya makin sering lagi on Maui. Langsung aja dikejar menjadi the next target fatal link-nya terconnect, dan ini dia 1 orang dari on Maui harus kehilangan nyawanya, bahkan Speechless hanya bisa untuk membuat poker trick-nya mundur dari teman-teman RRQ. Hati-hati Sinting, akan kamu terjepit di dalam sana, tersandwich. Kali ini akan menjadi next saja, akan menjadi Samsak. Langsung aja diberikan damage pressure oleh Warlord yang mirip juga Violence, tapi di sisi lain Violence-nya terkena Deadly Magic akan pecah, tapi ternyata itu tank. Dia masih terlalu tanky untuk menahan semua magic yang diberikan oleh Speechless kali ini KB. Yes, dan bahkan lihat seperti ini kayaknya dari pertukaran poin kill emang bisa kita bilang cukup adil. Tapi dari sisi objektif mereka juga tidak mau ketinggalan. Mereka nggak mau 1 langkah di belakang atau tertinggal dari masing-masing timnya. Karena kalau seandainya mereka kehilangan objektif lagi, ini bakal jadi kerugian. Dan violence dia udah set up terlebih dahulu. Belum ada fataling lagi yang bakal dia gunakan. Tapi kalian ada Way of Dragon di cancel, di-deny oleh Warlord. On My Way bakal mundur entropy. Dan bahkan kali ini ada 1 super position menumbangkan seorang On My Way. Langsung ditembak, jeder, diterima begitu saja. Dan kali ini Yami harus tukarkan di arah top lane. Sudah keluar dari spell vengeance-nya. Buying time saja, seolah-olah RRQ Sena dia mau semua gold yang ada di Land of Dawn, sehingga turret di bottom lane mungkin akan dipaksa. Malika coba untuk bertahan terlebih dahulu, Breath of Fighters mundur ke belakang. Fatalis juga nggak ada yang lihat kali ini daripada seorang Violence, dan bahkan dipaksa untuk dibersihkan wave mini secepat mungkin agar Malika dia ingin base turret di arah bottom lane ini. Outernya bakal aman-aman aja, tapi kayaknya Warlord nggak mau maksa. 1 suara sepertinya untuk mundur terlebih dahulu, tapi On My Way dia sudah mengeluarkan 1 jutnya dan tidak ada target sehingga Warlord bakal mundur. Namun Speechless dia menukarkan juga turretnya di bagian top lane. Belum ada pertukaran yang bisa dibilang cukup merugikan dari kedua belah tim, karena aku bisa bilang ini masih sama-sama 2 turret mendapatkan. Tapi setup lagi Violence, dia menunggu apakah langsung akan mengeluarkan fatalingnya seolah-olah belum kelihatan kali kita lihat. Tapi untuk di menit yang ke-8 kali ini intensitas teamfight-nya udah mulai kelihatan. Dan Taka kali ini terus Way of Dragon sudah terlebih dahulu flowing buat digunakan, dabrak tembok kaca. Elisnya Taka masih mencoba untuk mundur tapi gak bisa. Warlord kali ini bakal dikejar, namun hanya untuk buying time saja dan seperti tidak ingin dikomit oleh teman-teman Victim Esports Alia. Ya sudah kehilangan Taka dari RRQ, mereka harus setup pulang lagi, mereka harus mundur lagi. Karena sebentar lagi kita akan melihat 40 detik kurang lebih Lord yang akan hadir. Tapi kali ini On My Way langsung aja dikejar menjadi pulang berlanjut di arah depan. Dan ini dia 1 lagi tumbang, 1 tukar 1. RRQ gak mau kasih darah begitu dengan coba-coba. Dan ini dia bagaimana dari seorang Sinting langsung sekarang juga begitu pula dengan ada Blast. Terkena Deadly Magic, dia harus shutdown. Dan di sisi depan lihat bagaimana Malika menjadi frontliner terdepan, dia menyerap semuanya, bahkan menjadi tanky banget. Serangan 3 di area depan dan 1 lagi
tumbang dari seorang Warlord. Sementara objektif targetnya mid lane berhasil diamankan oleh Victim. 4-2 kali ini objektif targetnya, tapi bagaimana Taka? Kali ini akankah selamat? Enggak, dia terkena Deadly Magic dan juga Poker Trick yang langsung meledakkan dirinya di area mid lane. Gak bisa pulang, gak dikasih selamat bahkan dari seorang Speechless. Yes, dan kali ini Lord Camp by Fruity Sorcerer sudah mulai muncul. Bahkan di menit yang ke-9.30 udah mulai langsung diinisiasi sepertinya. Blast udah mulai harus jaga posisinya. Setup Lord yang manis sepertinya dibuahkan oleh teman-teman dari Victim. Tapi Violence sudah mulai muncul. Dia punya flicker, coba untuk di-poke damage oleh Baymax. Dia masih punya Nibiru, The Way of Dragon yang bagus banget. Deadly Magic-nya bakal connect ke arah Yami masih punya Spangel Fam. Dan bahkan ada Fataling hanya kena ke arah Sinting. Sinting terlalu tanky, bukan target yang optimal Baymax sekarang. Tapi kali ini masih mencoba untuk berfokus ke arah Lordnya, namun ternyata Lord menggetok ke arah seorang Baymax. Dan kali ini Lordnya bakal ditumbangkan untuk seorang On My Way. Victim mendapatkan Lordnya, namun Victim harus kehilangan 3 double kill daripada seorang Blast. Dan dia megang Genius One, membuat pergerakan dari arah Kisena. Mereka langsung mendobrak di bagian outer mid lane turret. Inner mid lane turret juga seperti akan menjadi korban selanjutnya. Lordnya bergerak ke arah bottom lane. Deadly Magic sudah keluar, Warlock mencoba untuk mengambil semua spell fam yang bisa ia dapatkan. On My Way tidak mendapatkan target lagi dan kayaknya bakal memilih untuk mundur dari arah Kisena. Lordnya yang terculik begitu saja dan bahkan retributionnya tidak ada yang connect ke arah Lord. Membuat Victim kali ini masih mendapatkan keunggulan, Thalia. Yes, masih bisa untuk menahan dari segi high ground defense-nya karena upaya dari seorang Lord yang langsung hadir membuat super minion dari arah 3 lane langsung mendorong ke teman-teman RRQ. Tapi terlihat ada Violence terkena 2 dragon tapi bukan arah target yang optimal bahwa justru On My Way kali ini yang langsung ditumbangkan. Begitu pula dengan Malika membagi warnya menjadi 2 mengincar karena seorang Blaze atau lowong 2. Lihat bagaimana Malika fokus banget, tapi lihat juga Warlordnya nebein banget. Dia ingin membuat Malika nggak menyentuh ke arah seorang Blast, dan bahkan Blast masih bisa selamat. Malikanya tumbang menyisakan Sinting sendirian yang sebentar lagi akan bertemu dengan Taka di area mid lane. Ditahan aja, di-cutting, bahkan seorang Sinting gak berani untuk bergerak mendekat ke arah seorang Taka, Mawa. Yes, dan bagaimana kita lihat pergerakan dari Blast di mana dengan HP yang setitik saja tapi masih bisa di cover habis-habisan, dan itu adalah kerjasama yang manis banget untuk RRQ. Dan kali ini kalau kita lihat meskipun mereka bisa nge-burst damage-nya, sudah ada Atlas yang punya sisi besar dan bisa mengangkat lebih dari satu hero Victim sendiri. Dan RRQ mereka lagi pegang kendali sekarang, dan Blaze harus bisa lebih menjaga posisinya karena tadi sudah sempat untuk ter-pick off sekali dan jangan sampai ke-pick off untuk kedua kalinya, Thalia. Yap, dan ini dia Ruby-nya sudah tumbang di area depan. Sudah kehilangan satu membernya dari RRQ Sana. Begitu pula dengan ada On My Way yang langsung menjadi the next target. Taka mundur ke belakang dengan ada satu buah Flowing Blood. Gak berani untuk melakukan war lanjutan karena mereka sudah kehilangan Warlord. Mereka harus set up ulang lagi. Mereka gak boleh terlalu overcommit. Melihat masih sama-sama dari kedua belah tim, turret inhibitornya masih utuh. Belum ada satu buah wave super minion yang masuk. Jadi dari kedua belah tim masih menunggu momentum kapan waktu yang tepat untuk melakukan teamfight. Dari segi Nator belum berbeda terlalu jauh, berbeda 3000 aja masih bisa banget untuk dikejar kembali oleh seorang Victim. Bahkan kali ini Baymax sudah mendapatkan Demon Hunter Sword-nya. Damage seorang Nibiru bakal makin pedih lagi ke arah tanker-tanker seperti Violence dan juga Yami, KB. Iya, dan kali ini Violence udah harus targeting sih. Dia nggak boleh asal-asalan untuk menggunakan Fatalingnya. Kalau seandainya Speechless adalah target yang optimal, menurut aku ya udah Speechless saja dia yang bakal di-cacker sama seorang Violence. Apalagi di sini ada Purify, Sinting dan juga Baymax, jadi kayaknya bakal berbahaya sedikit. Conceal udah mulai di pop out. Violence dia punya flicker, coba untuk invasi jungle. 5 hero bergerak bebarengan dari RRQ Sana membuat space yang cukup menarik dari Sinting untuk mendapatkan inner top turret. Namun kali ini dari Victim juga mereka harus lebih berhati-hati karena kuantiti dari RRQ Sana untuk teamfight mereka kuat banget. Mereka kalau berlima nempel, mereka seolah-olah bakal langsung all in. Mereka bakal langsung jump in, apalagi Taka dia udah punya Ice Queen One. Dia bakal mendobrak pertahanan milih hero dari teman-teman tim Victim Esports. Gak cuma milih hero, Speechless dan juga Baymax bisa saja menjadi korbannya. Apalagi untuk beberapa detik ke depan, 15 detik ke depan, Lord akan muncul di menit yang ke-14. Dan menengok dari situasinya, aku sedikit ragu kalau Sinting bakal join the fight karena
dari tadi dia enjoy banget untuk mencoba makan split push. Dia coba untuk mirroring pergerakan dari teman-teman tim RRQ Sena. Namun kalau seandainya Sinting bisa tertangkap dan bahkan ada penculikan yang terjadi dari kedua belah tim, menurut aku Lord yang kedua bisa saja diamankan oleh pemegang quantity team fight, apalagi dari segi pemegang hero-nya Yami. Kali ini langsung melakukan inisiasi Talia dan juga membawa perlahan-lahan, namun Violence dia mencoba untuk mencari, dia coba untuk mendeteksi di mana pergerakan teman-teman tim Victim Esports dan masih belum ada detektornya. Konsil. Oke. 3, 2, 1 belum ada juga bahkan, dan kali ini Talia tarik ulurnya manis banget tapi on my way udah mulai menunjukkan dirinya di depan sana. Stun impact keluar, kali ini slow impact mengalin ke arah seorang on my way dalam ancaman, langsung ada nih biru passion di arah belakang dan bahkan Taka mendapatkan seorang on my way. By Max gak punya cover, dia cuma punya purify, double kill didapatkan oleh Taka dan itu dia momentum yang ditunggu oleh RRQ Sena. Violence ternyata menanti hal tersebut, dia membiarkan fight-nya terbagi menjadi dua. Sinting sendirian di depan sana tentu gak bakal bisa menumbangkan Lord di hadapannya. Lord yang kedua diamankan oleh RRQ Sena dan bahkan Sinting kayaknya bakal balik untuk mundur. Entropy dibuka hanya untuk mengancam saja Talia. Yes, hanya untuk mengancam saja. Begitu pula dengan dari Sinting mencoba untuk menjadi frontliner di area depan. Dia coba untuk tahan badan. Victim dengan kehilangan dua membernya, ditambah kali ini kita sudah memasuki menit ke-15. Lordnya udah enhance, udah lebih sakit lagi menjadi Lord yang kedua. Akankah dari Victim berhasil menahan gempurannya, karena kali ini RRQ mereka kompak senada, semuanya langsung menyerang ke arah inhibitor taruh di area mid lane, mengawal keberadaan dari seorang Lordnya. Sinting mencoba untuk bertahan tapi dia hanya menjadi sandbag di area depan, dia harus mundur lagi. Begitu pula dengan ada Omawe, dia harus terpanis di area depan. Begitu pula Malika mencoba untuk menjadi tahanan terdepan, tahan badan aja, menahan agar Lordnya nggak masuk, tapi ternyata nggak bisa. Lordnya masih terlalu kuat dan ini dia base yang akan menjadi incaran bagi tim RRQ, bahkan wipe out. Penutupan yang cantik banget dari RRQ Sena. Mereka mendapatkan Lord, mereka perlahan-lahan tapi pasti menumbangkan satu demi satu